Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang optimasi query terdistribusi. Materi pertama saya sendiri Lia Mahyuni, materi kedua Eka Juliani, dan materi ketiga Ega Zatrianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama. Deskripsi umum tentang optimasi query terdistribusi. Optimasi query mencoba memberikan suatu pemecahan untuk menangani masalah tersebut dengan cara menggabungkan sejumlah besar teknik-teknik dan strategi yang meliputi transformasi logika dari query-query untuk mengoptimalisasi jalan akses dan penyimpanan data pada sistem file. Setelah ditransformasikan, sebuah query harus dipetakan ke dalam sebuah urutan operasi untuk menghasilkan data-data yang diminta. Selanjutnya ada tahap-tahap proses dari sebuah query. Di berikut penjelasan dari masing-masing tahapannya. Yang pertama ada scanner, yang kedua ada query, yang ketiga ada query optimizer, yang keempat ada kode generator. Yang pertama itu ada scanner. Scanner itu melakukan identifikasi atau pengenalan token-token seperti SQL, keywords, atribut, dan relation name. Proses ini disebut dengan scanning. Yang kedua itu ada query parser, mengecek kevalidan query dan kemudian menerjemahkan ke dalam sebuah bentuk internal yaitu ekspresi, relasi, aljabar atau parser tree. Proses ini disebut dengan parsing. Yang ketiga ada query optimizer, memeriksa sebuah ekspresi aljabar yang sama untuk query yang diberikan dan memilih salah satu dari ekspresi tersebut yang terbaik yang memiliki perkiraan termurah. Dengan kata lain, tugas dari query optimizer ini adalah menghasilkan sebuah rencana eksekusi. Proses ini disebut dengan optimisasi query. Selanjutnya ada kode generator atau interpreter, mentransformasikan rencana akses yang dihasilkan oleh optimizer ke dalam kode-kode. Setelah itu, kode-kode tersebut dikirimkan ke dalam query prosesor untuk dijalankan. Yang terakhir itu ada query prosesor, melakukan eksekusi query untuk mendapatkan hasil query yang diinginkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Juliani. Selanjutnya yaitu komponen pendukung optimasi query terdistribusi. Untuk komponen-komponennya bisa dilihat yang pertama input query, kemudian search space generation, kemudian transformation rules, equivalent JP, search strategy, kemudian cost model. Selanjutnya algoritma untuk menjalankan operasi-operasi query. Algoritma operasi query, macam-macam operasi query seperti select, join, project, dan set operation atau sekumpulan operasi dapat diimplementasikan dengan menggunakan satu atau lebih akses routines yang berbeda. Akses routines adalah algoritma yang digunakan untuk mengakses dan mengelompokkan data di dalam sebuah database. Berikut ini akan dijelaskan mengenai algoritma yang digunakan untuk menjalankan operasi-operasi query di dalam sebuah sistem database. Algoritma yang akan dijelaskan berikut ini antara lain adalah algoritma untuk mengimplementasikan operasi select, algoritma untuk mengimplementasikan operasi join, algoritma untuk mengimplementasikan operasi project, dan algoritma untuk mengimplementasikan sekumpulan operasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ega Zatrianti. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contoh algoritma optimasi query terdistribusi algoritma Ingress. Ingress menggunakan metode optimasi query dinamis yang secara rekursif melakukan penguraian query untuk mendapatkan query yang lebih kecil dan kemudian dieksekusi secara berurutan.
Mula-mula query didekomposisi menjadi aturan query yang memiliki relasi unik. Kemudian setiap monorelasi query yang dihasilkan diproses dengan pemilihan metode akses yang terbaik, yaitu dengan indeks. Algoritma Ingres akan mengeksekusi operasi unary, yaitu operasi query yang hanya melibatkan satu relasi atau satu tabel saja, dan kemudian memperkecil ukurannya untuk dieksekusi secara berurutan dengan operasi binary, yaitu operasi query yang melibatkan lebih dari satu relasi atau lebih dari satu tabel. Misalnya terdapat satu query key yang dapat diuraikan menjadi dua subquery key1 dan key2. Maka key1 akan dieksekusi terlebih dahulu dan hasilnya menggunakan key2. Dan ini adalah contoh dari Ingres. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, query dapat digunakan pada beberapa keadaan. Kebanyakan aplikasi nyatanya adalah permintaan-permintaan secara langsung dari user yang memerlukan informasi tentang untuk maupun isi dari database. Kemudian, SQL adalah sebuah bahasa database yang luas memiliki statement-statement pernyataan untuk definisi data, query dan update data, atau memperbarui data. Kemudian SQL mempunyai satu statement dasar untuk mendapatkan kembali informasi dari sebuah database. Kemudian statement dasar dari SQL adalah select. Selanjutnya, access returns adalah algoritma-algoritma yang digunakan untuk mengakses dan mengelompokkan data di dalam sebuah database. Sekian dari penjelasan kami, mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.